wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au udlama au ajhala yujala alayya rabbi zidni ilma wa wasi' li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim ja'alni wajihan dunya wal akhirah minal muqarrabin kathiran nawal hasanal fi'al qaiman bila zawal mubdi'an bila mithal walakal hamdu walakal minnah walakal syarafu ala kulli hal. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yakini ma tuhawinu bi alaina sa'ibad dunya wa mat'na bi asma'ina wa absarina quwwatina ma ahyaitana waj'alhu alwarisa minna waj'al tha'rana ala man dhalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. At-targhibu fil wafa'i bil ahdi wal wa'di wa fi adail amanati wa tarhibu minal, kalau enggak salah la'allahu minal ghasabi. Saya baca itu babnya bukan ghadab tapi ghasab. La'allahu, kau usah mbok corek, karena keterangan la'allahu menawa salah cetak. Maksudnya ghasab, bukan ghadab, karena saya baca di bab ini enggak ada bab ghadab. Adanya bab ghasab. Nanti di halaman 202 itu membahas masalah ghasab. Ghasab lemah sak jengkal itu. Nanti akan dikalungi lemah 7 lapis itu. Di bakannya bahwa bab ghasab, enggak ada bab ghasab dalam ghadab, dalam ini enggak ada. La'allahu keterangan la'allahu al-ghasab. Mungkin kuwi maksudnya ghasab, salah cetak. Wal ghadari wal khiyanati at-targhibu fil wafa'i bil ahdi wal wa'di. Motivasi anjuran di dalam setia kepada janji. Bil ahdi wal wa'di maknanya sama, janji. Kalau ahdi biasanya janji kepada orang yang lebih tinggi, kalau wa'di kepada yang lebih rendah. Kita kepada Allah itu pakai kata ahd. Kalau Allah kepada kita pakai kata wa'dun. Makanya Allah wa'adallahu, Allah menjanjikan untuk kita. Kalau kita kepada Allah ahdi, wa aufu bil ahd, wa aufu bil ahdi. Wa fi adail amanah, dalam menunaikan amanah. Wa tarhibu, dan ancaman minal ghasab, dari ghasab. Sudah kita bahas fikihnya ya. Wal ghadari, dan ghadari itu tidak menepati janji, berarti apa? Hah? Mengingkari apa? Berkhianat. Yes, sama dengan itu. Wal khiyanati, dan khianat. Ghadar itu artinya tarkul wafa bil ahdi. Yes, pada khianat. Qala Allah Ta'ala fi suratil Isra ayat 34. Al-Isra ayat 34. Kalau enggak masalah ada hubungannya dengan
masalah anak yatim. Lengkapnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La wala taqrabu malal yatimi illa billati ya ahsan hatta yablugha asyuddah wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Tapi kita fokusnya hari ini kepada wa aufu bil ahdinya, bukan kepada bahas yatimnya. Bahas yatim sudah lewat dulu ya, sudah lama. Wa aufu bil ahdi, tepatilah janji. Innal ahda, sungguhnya janji itu kana mas'ul, akan dimintai pertanggungjawaban. Loyallah kamu, setialah kamu kepada janji. Janji itu akan dimintai pertanggungjawaban. Lah kata wafa itu artinya loyal, setia, amanah. Apalagi? Nek wis ngomong ngono ya ngono. Itu namanya wafa. Guneme cocok karo atine. Piye? Wafa. Al-muhafadzatu 'alal ahdi, menjaga janji. Wal iltizam bihi. Wa minhu al-wafa bil iltizam wal wafa'uddin wal wafa' bil ahdi. Ini termasuk bagian tanda kebaikan Islam seseorang, kebaikan agama seseorang, tanda iman seorang itu sudah bagus, itu adalah dia punya sifat wafa. Kebalikannya, tanda kemunafikan itu kan khianat. Munafik itu kan lawannya iman. Ya. Jadi tanda seorang itu agamanya baik, Islamnya baik, imannya baik, dia punya sifat wafa. Punya sifat setia, loyal. Setia kepada apa? Kepada siapa? Yang pertama, al-wafa'u bil ahdi, yaitu loyalitas kepada yang derajatnya lebih tinggi. Anak kepada orang tua. Kenapa? Ya karena kita dalam posisi punya utang jasa. Itu maksudnya ahdi itu. Jadi dari yang rendah kepada yang lebih tinggi. Karena apa? Karena kita punya utang jasa. Anak kepada orang tua bagaimanapun akan punya hutang jasa yang gak akan terbalas. Karena seorang anak harus wafa kepada orang tuanya. Paling elek ndongak nih setiap hari. Paling elek wis. Notok cedek. Minimal notok lemah wis minimal. Level notok lemah. Sak ngisore wis amoh wis wae. Minimal paling elek itu anak itu harus mendoakan orang tua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Minimal wala taqul lahuma uff. Jangan menyakiti hatinya. Minimal lagi. Nanti ada maksimalnya. Apa maksimalnya? Ngangkat derajat wong tua. Iki maksimale engko. Iki minimal. Ngomong minimal dhisik wis. Wafa kepada orang tua minimal apa? Doakan. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa fitlahuma janahad dzulli. Ya, kalau kepada mereka itu kita harus merendah diri. Ojo mbantah. Kon iku iso ngomong sing ngajari ibumu. Ojo sok ngrasa pinter mergo sarjana bantah ibu. Kon iso ngomong sing ngajari sapa ngomong. Seandainya kon dia diramut kalau kethek ya bosone basa kethek ya. Namanya mother tongue, bahasa ibu. Karena ibu kita. Kon ojo sampai mbantah ibu. Nek gak setuju, nggih minggiro. Wis, ngono wis. Gak usah bantah. Itu namanya wafa. Anak kepada orang tua itu minimal. Maksimalnya tentu membanggakan orang tua, membahagiakan mereka, mengangkat derajat mereka setinggi-tingginya di surga. Ngono maksimal. Ini minimal ojo nglarani atine, ojo sampai lali gak ndongakne, itu minimal. Wafa kepada orang tua. Murid kepada guru, maklum jadinya murid punya utang jasa sama guru. Apa? Kita punya utang jasa ilmu. Padahal ilmu itu pengantar takwa. Padahal inna akramakum indallahi atqakum. Kan luar biasa. Ya, nah ilmu agama. Dan ilmu itu membuat kita bisa beriman. Nek kalau ilmu kan kita nggak bisa beriman. Membuat kita bisa berislam, bisa berihsan. Membuat kita selamat sama neraka kan mergo ilmu itu. Mergo iso wudu, iso salat, iso maca Quran. Itu kan utang jasa yang sangat besar.
dan nggak mungkin bisa kita bayar. Makanya harus loyal kepada guru. Ya minimal dongakan, minimal dongan. Maksudnya minimal tok, minimal donga nih, minimal gak nglarakne atine. Wis minimal iku wis. Minimal membuat beliau ridho. Wis minimal. Maksimal apa ya? Maksimal yo mau menyebarkan ajaran beliau. Misalnya kita diajari guru kita, Masya Allah quwata illa billah. Ning ndi sebar nih, Masya Allah quwata illa billah. Kita diajari guru kita kaifatus sholih, kita sebarkan kaifatus sholih. Kita diajari guru kita apa? Kita amalkan, kita sebarkan. Kita amalkan, kita sebarkan. Sehingga nanti manfaatnya lebih luas. Otomatis guru kita dapat pahala lebih banyak kan ngono. Itu maksimalnya kan gitu. Ya, loyal. Nek wayah ngaji ya teko. Ngono gitu. Namanya loyal. Ya tausiah ya teko kan loyal. Ini namanya termasuk bagian wafak kepada guru. Ya iya. Bagaimana enggak guru kita jauh dari Pujon misalkan. Pak mobil umurnya sudah 70 tahun. Nah, kita umur 20 tahun durung genep misalnya baru 22 tahun. Balungnya saya kenceng atos kabeh ya. Ya. Tapi Masya Allah, itu namanya wafa bil ahdi. Kita kepada murid kepada guru. Ya iya. Ya harus hormat, bukan kok guru kira hormat enggak. Ya pantese murid ki menghormati guru wis pantese ngono kuwi. Wajar kuwi wajar. Enggak ngono gak wajar. Itu namanya wafa bil ahdi. Bahkan itu sampai ke level siap berkorban jiwa. Nah, sahabat kan levelnya ngono. Siap mati untuk Rasulullah. Siap mati untuk gurunya kalau misalkan diperlukan. Kenapa enggak? Kan gitu. Ya. Nabi Thalib sama Rasulullah ya siap wes. Rasulullah dikepung wong sak. Kepung pemuda yang siap membunuh. Ali kamu di sini gantikan aku. Ya siap ae wes, siap nyawa wes. Untuk guru wes. Siap. Ya, itu namanya wafa loyal kepada guru. Umat kepada Nabi, tentu kita harus loyal kepada Nabi Muhammad. Kita hutang sama beliau. Karena beliau kita bisa mengenal Allah. Karena beliau kita bisa mengenal Allah pencipta kita. Kan luar biasa. Hutang jasa kita kan sama beliau sangat besar. Minimal ya senang maca sholawat. Minimal kuwi wis. Minimal. Karena itu paling gampang. Kan tinggal sallallahu ala Muhammad wenteng. Gak berat belas. Maksimal apa? Ya melanjutkan dakwah beliau. Ngopeni umatnya beliau. Khidmah kepada umat beliau. Perjuangan bisa. Maksimalnya ngono. Minimal ya. Wis nek gak melu-melu minimal seneng maca selawat. Itu wafak kita kepada Rasulullah. Karena enggak mungkin kita bisa balas jasa beliau. Jasanya ya nyawa kita ini. Ya minimal iku wis. Maksimal iku mau khidmah. Ikut khidmah kepada umat beliau. Ikut mendakwahkan ajaran beliau. Jamak bergabung jamaah dakwah persada. No. Ya, dalam rangka untuk itu sebenarnya, bukan untuk apa-apa, untuk al-wafa bil ahdi. Karena kita merasa bersyukur, kita sadar kita ini mengenal Allah melalui jalur Rasulullah. Alhamdulillah. Terus saya untuk Nabi itu terus apa yang mau saya lakukan? Mosok gak blas rek ngono. Mosok pantes ngono kuwi. Gak blas. Gak lapo-lapo blas gila. Gak pantes lah. Ya. Ya, yang tentu ini selanjutnya seorang hamba kepada Allah, tentu. Kita sama Allah itu punya hutang penciptaan. Hutangnya luar biasa. Hutang yang balasnya piye terus ini gak bisa balas. Balasnya adalah dengan mengembalikan kita kepada Allah. Itu namanya Islam, memasrahkan diri kepada Allah. Ya Allah, sami'na wa ta'na, siap kula pasrah bongkokan ya Allah. Kon salat sujud kula siap sujud, kon poso siap poso, kon zakat siap zakat, kon haji siap haji. Ngono wis. Kon birrul walidain siap birrul walidain. Kon apa maneh? Kon dakwah siap dakwah, kon amar ma'ruf perintah Allah siap. Nah, misalkan Allah perintah jihad siap. Oh, kan. Ya kayak mbiyen bahasa Mas Ari ketika komando jihad siap. Karena untuk agama Allah.
Itu wafa, bentuk wafa, loyal kepada Allah. Kalau diperlukan, siap. Sekali lagi, wafa ini merupakan tanda dari baiknya agama seorang, kuatnya iman seorang itu wafa. Ya, wafa bil ahdi. Ya, lah pondok disebut apa? Al-Ma'had, tempat kita berlatih wafa. Kan ma'had dari kata ya, ma'had aida ya. Karena di pondok itu kita belajar, di pesantren kita belajar ini kepada guru kita, pada nabi kita, kepada Tuhan kita. Belajar ini kita di pondok itu. Tempatnya belajar wafa, belajar loyal pada agama kita. Iya. Dan semua itu sekali berangkat dari kesadaran. Ya wis pantese tenah kudune ngono. Tenah kudune ngono. Ya kalau kita melihat Abi itu sama Abuya wafaknya seperti apa? Luar biasa. Jos sundul langit gambarannya. Hah? Insyaallah. Baik ketika masih mondok maupun ketika sudah pulang. Wafaknya luar biasa. Misalkan dulu kan zaman telepon ya. Abi itu biasanya kalau telepon jam 10 malam. Itu Abi itu setiap jam 10 itu nunggu telepon. Demi untuk nunggu teleponnya gurunya. Nek kalau telepon ya wes. Nah telepon siap nerima karena biasanya beliau telepon jam segitu. Nunggu telepon. Jadi sekarang apa-apa wes nunggu telepon. Ngojo sampai pas Abi telepon aku gak siap. Demi itu. Setiap hari jam 10. Lebih cari bengi. Hah? Wafaknya beliau sudah. Hah? Apa wes siap pas abrongkoan. Baru bangun tidur, sarungan, durung atus. Ya berangkat sekarang, berangkat pesawat berangkat terus. Berangkat disuruh berangkat. Tak peduli wes. Pokoknya sekarang guru wes. Loyalitas. Jangan seperti itu. Leher pun disuruh mengorbankan, siap, gampang ini ngono wes. Ya karena berangkat dari kesadaran. Kalau tanpa beliau kita ini kayak apa? Mungkin ulaika kal balhum, ulaika kal an'am balhum adol. Jadi tanpa guru-guru kita lebih rendah daripada binatang. Hah? Gak kenal Allah, gak kenal agama, gak kenal apa. Hanya hidup hanya untuk cari makan, tidur, hubungan seksual, mati. Coba kalau kita nggak kenal sama guru-guru kita, nggak ada yang ngajari kita ilmu agama, iya kan? Kal an'am balhum adol. Hanya hutang kita kan, sebenarnya sama guru kita itu luar biasa besarnya. Pikir-pikir, jangan nangan jeru loh. Ya semua guru kita yang ngajari kita baca Quran alif ba ta, yang ngajari kita sholat, yang ngajari kita wudu, yang mengenalkan kita kepada Rasulullah, kepada Allah. Coba kalau andaikan kita tuh gak kenal Allah, kenal Rasulullah, kaya apa saiki? Ulaika kal an'am balhum adal. Paling makan, minum, tidur, hubungan seksual, mana, makan, minum, tidur, ngelek, mati, baru wes. Ngono tok sejarah itu loh. Sejarah di dunia itu seperti itu catatannya itu. Tapi masya Allah kita sekarang ada catatan apa? Sujud, ada catatan baca Quran, ada catatan kita sholawat, luar biasa. Kita bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil. Sejarah kita di dunia itu luar biasa indah. Hah? Atas jasa guru kita, insya Allah. Namanya al-wafa bil ahdi. Nah kita di pondok itu belajar itu kita. Belajar itu. Makanya disebut ma'had. Ma'had tempatnya wafa bil ahdi. Makanya dilatih kadang-kadang yo nak durung santri durung paham yo ketok abot. Kon ngene. Wajar wong jenenge gak ngerti piye. Nek ngerti jane kurang, kudune gak usah dikon wis berjalan dhewe. Apa ngene iki durung apa? Apa ngene tok ngresiki WC tok apa? Padahal apa? Bandingannya kita diselamatkan dari neraka. Jauh. Gitu loh. Apa ngresiki WC tok? Apa noto sandal gambane ngono. Enteng sapa gak iso. Kan barang yang sepele, sebetulnya hal yang sangat ringan. Ya iya toh, pikir-pikirlah sangat ringan sekali.
Sebenarnya sangat ringan. Enggak berat sama sekali. Isih berat menek gunung lho. 3 jam laku non stop. Ngono kuat kok ya. Padahal kalau sing bayar ya. Ya Allah manusia. Al-wafa bil ahdi. Nah, yang kedua al-wafa bil wa'di. Ini biasanya kesetiaan kepada orang yang secara umum derajatnya lebih rendah. Misalkan ayah menjanjikan, "Nduk, engko tak ada sepeda." Nek wis kadung ngomong ngene kudu ditunaikan. Itu namanya al-wafa bil wa'di. Guru janjani muridnya apa ngono. Yai, tolong mengke ngisi nggih. Nggih, insyaallah. Misalnya gak teko gak ngomong lah, kan jenenge gak wafa bil wa'di namanya. Orang tua janjikan kepada anaknya, ya nanti tak belikan. Ditagih karo anaknya. Jadi kemarin anu ya. Ini bagian dari keimanan, bagian dari keislaman. Wafa bil wa'di. Makanya kalau Allah menjanjikan kepada kita itu wa'adallah. Pakai bahasa wa'adau, bukan pakai bahasa ahida. Kalau kita kepada Allah pakai bahasa ahida. Pakai bahasa Kalau Allah kepada kita pakai bahasa wa'ada. Innallaha la yukhliful mi'ad wa'ada. Dia kata wa'ada. Innallaha la yukhliful mi'ad. Pasti kalau Allah pasti. Kalau kita kepada orang yang tadi secara umum di bawah kita. Wong kuat kepada wong lemah ya. Pejabat kepada rakyat. Guru kepada murid, orang tua kepada anak dan seterusnya. Itu namanya wa'dun, janji. Ya harus dijaga, harus ditunaikan. Ya. Yang ketiga bil aqdi. Aqdi jamaknya ukut. Apa itu? Akad, transaksi. Ya podo lah kayak kemarin ya. Perjanjian apa? Musyarakah, perjanjian mutual macam-macam itu namanya al-bil aqdi. Kita berjanji membangun Indonesia dengan Pancasila, itu namanya al-wafa bil aqdi. Iya kan, kesepakatan. Kesepakatan nang pesma antar santri sepakat. Nek gak jamaah ngisi infak 5.000, itu namanya aqdi. Kesepakatan antar kita ya. Selevel. Bodoh-bodoh itu juga harus kita jaga, tanda iman kita. Berarti nak gak menjaga berarti gak beriman berarti. Itu namanya mengkhianati kesepakatan. Kan gitu. Pengkhianat itu jelek sekali. Bahkan tukang maksiat, bandar narkoba sekalipun gak mau dikhianati. Nah, anak buah mengkhianati akan dibunuh paling. Tapi pengkhianat itu pelek wis, pengkhianat itu pengkhianat itu pelek. Bahkan dalam geng narkoba itu loh, nak sembilan mesti gak terima mesti kan ya. Itu wong ahli maksiat lo ngerti nak pengkhianat kuwi elek. Apa mana ahli iman, ahli Islam, ahli agama ya mestilah. Namanya berkhianat itu sangat jelek. Ada di awal saya katakan wafa itu tanda keimanan seorang, tanda keislaman seorang itu baik itu ya wafa. Karena kebalikannya sangat buruk. Apa? Berkhianat. Wis janjian, oh sepakat yo, sepakat, tiba itu. Jadi 3 hal ini, wafa ini, 3 ini perlu ya kita perbaiki terus, ya bareng-bareng belajar. Kita sebagai santri harus ngerti hak guru kita, sebagai anak harus ngerti hak orang tua kita, sebagai umat Nabi harus ngerti hak Nabi kita. Sebagai hamba Allah harus ngerti haknya Allah atas kita. Bil wa'di ya, kita misalkan kepada tadi yang sering itu ya semuanya dilanggar semua, sering semua. Tapi kadang-kadang yang potensi besar itu wa'di itu. Ayah kepada anak, karena anaknya kan nggak berkuasa apa-apa, lemah. Ya hapus itu nggak boleh ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Dan semua ini sekali lagi siapa yang berbuat baik apa? Falah ya.
Apa? Bukan. Barang siapa berbuat baik maka dia berbuat baik kepada dirinya. Apa? Ya apa? Wa man asa'a fa alaiha. Oke? Dibuka. Pada hakikatnya nanti kembali kepada ketika kita berbuat semua ini, itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Ya kayak Abah Fatkur tadi, bahas masalah tansik. Ya coba anggap abot loh ya. Yang ngono kan gawe dhewe ya. Bukan siapa ngono anggap abot mesti nokong mbok maca macam-macam hasbanah latifiyah. Jadi semua itu sekali lagi untuk kita sendiri. Ketika kita menunaikan wafa ini, yo nanti balikin nang awake dhewe. Balikin nang awake. Kebaikan itu kembali kepada diri kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, maka kamu berbuat kepada dirimu sendiri. Kalau kamu berbuat buruk, berarti kamu berbuat buruk kepada dirimu sendiri. In ahsantum li anfusikum. Lah iya toh. Kita melakukan semua ini kan nanti misalnya nang pondok belajar ngasih jeding. Sing beruntung sapa? Ya awake dhewe. Ngresiki atine dhewe. Ben gak sombong. Wis resik ya dienggo ya enak. Nyenengne wong dapat pahala sing ngepek sapa? Awake dhewe. Balik awake dhewe. Jadi bukan beban sebenarnya. Itu harus kita sadar. Ben enteng. Iya toh? Ketika kita menepati janji kan kembalinya kebaikannya kepada diri kita. Ya. Karena kalau enggak kan efeknya berat. Kalau kita mengkhianati janji. Dosa besar. Terus hati enggak tenang. Macam-macam lah. Termasuk zalim kepada orang lain. Contoh kesepakatan piket itu kadang-kadang kalau nggak diseriusi kadang-kadang disepelekan. Padahal itu bagian dari al-wafa bil aqdi. Ketika kita tidak mengerjakan piket berarti kita mendolimi teman kita. Itu dosa loh. Pokoknya dilakukan dengan bangga itu gak jelas. Itu latihan, ya, harus latihan gitu. Latihan apa? Amanah namanya. Latihan tanggung jawab. Latihan wafa namanya. Ya latihan wafa. Nah kalau hal-hal kecil semacam itu aja kita sering lalai, apalagi yang besar. Maksudnya gitu. Latihan mulai dari yang kecil-kecil itu. Kita sepakat milih ketua misalkan, ketua santri buat kebijakan, ya wes diterima. Sepakat piket, ya wes dilaksanakan. Berat gak berat kita laksanakan. Demi untuk belajar ini al-wafa bil aqdi. Karena apa? Nanti juga wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Nanti semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Karena sekali lagi di pesantren kita itu ringan. Karena kalau di dunia nyata itu efeknya berat. Contoh wis gampang misalnya. Misalnya sopo santri A wis di dunia nyata dipercaya sama orang kampung misalkan. Gampang jikok sampah misalkan. Tapi ternyata tidak mengambil sampah pada jadwalnya sampai menumpuk, mengganggu orang. Yes. Menyebabkan apa? Polusi apa? Udara, polusi mata, polusi hidung, polusi macam-macam. Dicaci oleh banyak orang, ya mesti wajar. Pengkhianat kok caci maki wes. Pengkhianat itu wajib caci maki wes, berhak wes. Iya kan gitu. Belum lagi dosanya nanti. Jadi nang pondok itu barang sebenarnya ringan di pondok itu. Kurang abot jadi.
Makanya perlu niru militer loh jadi berat. Militer kan wafaknya luar biasa sama komandan. Siap dan. Oh, nih. Harusnya kan gitu kita belajar. Siap. Oh. Harusnya kan gitu kita itu. Siap gerak. Budal wes. Kalau komandan sudah instruksi, gak mikir tahu budal. Budak ketambun akan lapo gak ngerti budal dhisik. Itu namanya al-wafa bil ahdi. Diperintah Allah itu ya gitu. Kayak gini loh, misalnya sampean ya. Sampean punya anak. Loh, sampean punya anak. Kadang-kadang anak mungkin mbok kon Le, tukokno kerupuk. Anakmu takok, "Dinggo apa kerupuk ban?" Bocah cilik. Ndang budal tukokno kerupuk lah wis. Takok barang kerupuk di apa. Le, bapak tukokno cemiti. Dia apa Pak? Lah takok ndang budal ngono. Ya gitulah kita itu. Apalagi sama Allah ya. Kadang-kadang kok kan takok. Karena apa? Karena ya kurang sadar posisi kita di mana, itu kurang sadar. Harusnya kalau kita ngerti posisi kita, wes budal wes. Samina wa ata'na. Gitu ya, namanya al-wafa. Latihan, perlu dilatih. Ya, dan sekali lagi agar ringan tadi prinsipnya tanamkan. In ahsantum li'ang fusikum. Di apa nih? Ini harus hafalin. Ayo, Darul. In ahsantum li'ang fusikum. Wa in asatum fa'alaha. Jika kamu berbuat baik, artinya kamu berbuat baik kepada dirimu sendiri. Kalau berbuat buruk, berarti kamu berbuat buruk kepada dirimu sendiri. Kan disebut zalimun li nafsih, mendolimi awake dhewe. Ya itu nanti semuanya ke situ nanti sebenarnya. Ya, dipahami gitu, oh ini untuk kebaikan saya. Ya udah, kerjakan. Ojo baperan. Baper iki piye? Mut-mutan. Nek waya seneng budal, gak seneng gak budal jenenge mut-mutan. Iki jenenge baperan. Gampang kebawa perasaan. Nek wayah mood budal. Wayah semangat budal, wayah males gak budal. Semangat gak semangat budal lo. Ngono lho. Males ngantuk gak ngantuk budal lo wayah ngaji ya, Vin ya. Pokoke budal lo. Kuwi jenenge al-wafa bil ahdi, wayah jadwal ketemu guru wis. Males gak males, semangat gak semangat wis budal lo, ketemu dhisik wis. Demi wafa. Ngono wis. Aja baperan. Males aku ora. Ya, apa? Demi wafa, ini penting. Wafa. Perasaan itu diinggirin di sini. Males macam-macam. Males gak males budal. Semangat gak semangat budal. Supaya budal. Lapa sampean gak piket males. Gak apa-apa males penting budal loh. Aku lu gak peduli makan males gak males. Peduli ku budal poka. Peduli ku besi resi poka. Gak peduli kamu males ya resi ono, gak males ya resi ono. Sing penting wis ini si ngono lho. Ya Rul ya. Rul. Apa? In ahsantum li anfusikum. In ahsantum li anfusikum. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Topan, dari mana